Halo semua, di sini kami akan mempresentasikan mengenai drama akhir Sang Tirani. Perkenalkan, nama saya Christian Cahyadi dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Nadia Alvita Salsabila. Perkenalkan, nama saya Kemal Ayatullah Khomeini. Kalau kita melihat, ada begitu banyak sejarah tentang drama akhir Sang Tirani, yaitu janji kemerdekaan. Pada tahun 1944, Jepang terdesak, sehingga Jenderal Kuniakyo Kaiso memberikan janji kemerdekaan dan memberikan izin mengibarkan bendera merah putih serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. BPUPKI dibentuk oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945 bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tatanan pemerintah yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyono Diningrat, dan semua anggotanya terdiri atas 60 orang dan tokoh-tokoh Indonesia ditambah 7 orang serta orang Jepang yang tidak punya suara. Sidang BPUPKI dilakukan 2 tahap. Tahap pertama berlangsung pada tanggal 28 Mei 1 Juni 1945 yang pada saat itu membahas bentuk negara Indonesia serta filsafat negara. Tahap 2 yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 11 Juni 1945 yang pada saat itu membahas tentang Undang-Undang Dasar. Soekarno mendapat kesempatan mengemukakan pendapat tentang dasar negara yang awalnya Pancadrama menjadi Pancasila. Sebelum pendapat Soekarno disetujui, ada orang juga mengemukakan pendapat, yaitu Muhammad Yamin. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau istilahnya PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang beranggotakan 21 orang yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, dan masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina, ditambah 6 orang tanpa izin dari pihak Jepang. Panitia mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Bidang politik. Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan menggunakan bahasa Jepang. Struktur pemerintahan dibuat sesuai dengan keinginan Jepang. Setiap upacara dilakukan penghormatan ke Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat ditunjukkan ke Kaisar Jepang. Jepang membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut dan berada di bawah pimpinan panglima tertinggi Jepang berkedudukan di darat. Jepang juga membentuk organisasi-organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda. Tujuan utama pemerintahan Jepang adalah menghapuskan pengaruh Barat dan menggalau masyarakat agar memihak Jepang. Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia yang diucapkan Pem Tojo dalam kunjungannya pada tahun 1943.
keadaan sosial, budaya, dan ekonomi. Jepang membentuk Barisan Romusha sebagai sarana propaganda pertamanya, dimitai dengan sukarelawan, lama-lama menjadi paksaan, dan Jepang membuat panitia pengarahan disebut Romuk Yokai. Karena para pekerja Romusha diberlakukan dengan kejam, Jepang mengadakan propaganda untuk mengembalikan citranya. Mereka menyebut Romusha dengan sebagai pahlawan pekerja atau pahlawan ekonomi. Saat ini kondisi masyarakat menyedihkan, bahan pangan sulit, inflasi parah, barang keperluan sulit, obat-obatan sulit didapatkan. Semua objek vital dan alat produksi dikuasai dan diawasi ketat oleh Jepang. Perkebunan dirusak dan diganti tanaman yang diperlukan untuk biaya perang. Jepang membentuk Tonarigumi atau rukun tetangga untuk memobilisasi massa dengan efektif, seperti melakukan pekerjaan yang berguna untuk masyarakat luas. Jepang pengendalian semua saluran komunikasi, semua nama kota yang berbahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia. Jepang mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang, sehingga dibentuklah Pusat Kebudayaan di Jakarta pada tanggal 1 April 1943 yang bernama Keimun Bunkashidoso. Polisi militer Jepang atau Kompetai sering bertindak sewenang-wenang, banyak gadis yang ditipu oleh Jepang dengan dahli, sekolahkan atau menjadi perawat, dan ternyata jadikan wanita penghibur. Pendidikan. Pada masa Jepang, keadaan pendidikan Indonesia semakin buruk. Pendidikan dasarnya 1. Para pelajar wajib berbahasa Jepang, mempelajari adat istiadat dan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, dan pelajaran Indonesia sebagai mata pelajaran wajib. Perguruan tinggi ditutup pada tahun 1943. Beberapa ada yang dibuka lagi seperti Perguruan Tinggi Dr. Kogyo Doiku di Bandung, Akademi Pamong Praja atau Konkoku Gakuin di Jakarta, serta Perguruan Tinggi Hewan di Bogor. Melalui sekolah-sekolah itulah Jepang melakukan indoktrinisasi pendidikan. Kader-kader dibentuk untuk memelopori dan melaksanakan konsepsi Asia Raya. Para pelajar dianjurkan ikut militer, mereka diajarkan Heiho dan dianjurkan masuk ke Keibodan dan Seinindan. Dalam Seinindan mereka dijadikan Subisinta atau barisan pelopor. Birokrasi dan militer. Dalam bidang birokrasi dikeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Aturan Pemerintah SCU dan Tokubetsu SCI. Kedua aturan tersebut merupakan pelaksanaan struktur pemerintahan Jepang. Pembentukan provinsi yang dilakukan Belanda diganti dan disesuaikan dengan struktur Jepang. Pada pendudukan Jepang juga dibentuk Chousangi yang fungsinya tetap jauh dengan Volksstaat atau VOC. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia dapat manfaat dalam bidang militer. Seperti bekas pasukan peta itulah yang menjadi kekuatan inti Badan Keamanan Rakyat atau BKR, yang menjadi Tentara Keamanan Rakyat TKR dan dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI.